petani itu laksana tiang negara. Petanilah yang kemudian akan menghidupkan nadi-nadi kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat kita. Petanilah yang akan kemudian menyediakan ya stok pangan nasional kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan satu wacana dari pemerintah kita hari ini. Kekuasaan hari ini berwacana untuk mengimpor 1 juta ton beras. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya menarik dan penting untuk kita bicarakan di konten kali ini. Ya, walaupun di konten sebelumnya saya sempat menyinggung sedikit berkaitan hal ini, tetapi di konten kali ini saya coba untuk kemudian membicarakan lebih jauh hal ini karena menurut saya penting. Kenapa? Karena berbicara tentang impor 1 juta ton beras, kita kemudian berbicara tentang stok pangan nasional kita. Pertanyaan besar kita adalah, apakah stok pangan nasional kita itu memang tidak cukup untuk menanggulangi kebutuhan konsumsi kita di tahun 2021? Atau justru ya wacana impor 1 juta ton beras ini adalah sebuah wacana kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan di luar dari kekuasaan atau kepentingan-kepentingan di luar dari kepentingan rakyat ya. Karena tentunya berbicara tentang stok pangan nasional, maka kita berbicara tentang dua pihak yang mempunyai peran penting di dalam penguatan stok pangan nasional kita. Yang pertama itu adalah penguasa. Karena tentunya berbicara tentang stok pangan nasional, ya kekuasaan harusnya mengeluarkan suatu kebijakan yang memang mampu memberikan dampak besar terhadap adanya ya kondusivitas di dalam ekonomi, kemudian adanya atau tercapainya ya, produktivitas di dalam penyediaan pangan nasional kita. Kemudian kedua, kita berbicara tentang adanya kepentingan dari rakyat atau para petani. Ya, seperti yang disampaikan oleh founding father kita, Bapak Presiden pertama Insinyur Soekarno, beliau menyampaikan bahwa petani itu laksana tiang negara. Karena melalui petani inilah kemudian nadi-nadi kesejahteraan itu dihidupkan. Kenapa seperti itu? Karena ya kita tahu bahwa Indonesia ini kan adalah negara yang memang makanan pokoknya itu adalah beras, sehingga ya petani itu mempunyai peran penting bagi penyediaan pangan nasional kita. Sehingga 270 juta warga masyarakat Indonesia itu membutuhkan makanan pokok yaitu beras. Dan ini menjadi suatu pasar yang besar. Ya jangan sampai besarnya pasar ini, besarnya jumlah penduduk Indonesia ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang mempunyai niatan buruk terhadap ya kondusivitas ekonomi kita. Justru kemudian kebijakan 1 juta ton beras ini hanyalah sebuah wacana yang memang ingin meraup keuntungan atas besarnya pasar nasional kita. Ini sesuatu hal yang memang sedari awal harusnya dicegah oleh kekuasaan. Kekuasaan itu harus berperan, ya bukan hanya kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menciptakan kondusivitas di bidang ekonomi, tetapi kekuasaan juga harus mampu mencegah adanya kepentingan-kepentingan yang di luar dari kepentingan dari rakyat. Karena seperti yang saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, kekuasaan itu ada, kekuasaan itu diciptakan, hadir untuk kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan menciptakan social justice. Berbicara tentang stok pangan nasional, maka ya social justice yang dimaksud, ya perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dan keadilan yang diberikan kekuasaan kepada petani. Karena petani ini menjadi sumber dari penghidupan bangsa kita. Petani mempunyai peran penting bagi penguatan pangan nasional kita. Sehingga harusnya kekuasaan itu menomorsatukan petani. Ya petani itu di atas dari segala-galanya ketika kita berbicara tentang pangan nasional. Jangan kemudian kita lebih mementingkan adanya impor ya. Padahal ya petani sedang melakukan panen raya. Ya harusnya kekuasaan hari ini itu menyediakan tempat khusus ya. Bahasanya tempat VIP lah untuk petani dalam rangka untuk menyejahterakan ya para petani kita. Jangan kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan justru membuat para petani menangis dan merengek-rengek. Padahal kehadiran kekuasaan itu adalah untuk melindungi
melindungi dan menciptakan ekualitas di dalam perekonomian kita, harusnya kekuasaan itu menciptakan kesejahteraan. Ya, kekuasaan itu kemudian menciptakan adanya kondusivitas di dalam pasar nasional kita, sehingga petani itu memang mempunyai posisi yang baik dan strategis dalam perekonomian nasional kita. Nah, teman-teman semua, ya, selain hal tersebut, di konten kali ini saya akan membicarakan juga berkaitan dengan adanya sebuah statement yang berbeda antara menteri yang ada di kabinet Presiden Joko Widodo. Mungkin teman-teman semua sudah membaca ya, dan mungkin perlu untuk kemudian saya sampaikan kembali. Statement yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan kita yang menyatakan bahwa rencana impor 1 juta ton beras ini adalah upaya untuk kemudian mengamankan kesediaan pangan nasional kita di tahun 2021. Kemudian ya, statement yang berbeda justru disampaikan oleh Menteri Pertanian kita, Mentan kita. Impor 1 juta ton beras itu jangan dulu dilakukan, karena memang ya di awal tahun 2021 ini ketika musim penghujan, ya para petani itu sedang memasuki panen raya, masa panen raya. Dan ini harusnya memang dibaca oleh kekuasaan. Kekuasaan itu jangan kemudian tergesa-gesa. Ya, ditambah lagi satu statement yang disampaikan oleh Pak Buas ya. Pak Buas ini adalah Dirut ya Perum Bulog Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa harusnya ya kekuasaan itu jangan melakukan impor 1 juta ton beras, karena jangankan mengimpor lagi ya, stok pangan atau stok beras di tahun 2018 yang juga diimpor itu masih ada di gudang-gudang Bulog. Itu sekitar kurang lebih 300.000 ton. Ini bukan angka yang sedikit ya, dan hampir 150.000 ton itu mengalami penurunan kualitas. Menurut sebagian orang mungkin ini tidak penting ya, tapi menurut saya pribadi ini menjadi sangat krusial. Kenapa? Ya nggak mungkin lah ya orang yang berada di satu tempat yang sama, di satu ruang yang sama, itu mengeluarkan statement yang berbeda-beda. Apalagi ini sekaliber menteri ya yang ada di kabinet Presiden Joko Widodo. Maksud saya adalah, ya masa iya gitu loh pemerintah mengeluarkan kebijakan atau statement yang berbeda-beda. Kemudian pertanyaannya adalah yang mana yang kemudian bisa dipercaya oleh rakyat? Karena ketika ada perbedaan statement dari Menteri A dan Menteri B, maka kemudian rakyat akan bertanya, statement dari pemerintah ini yang mana? Apakah dari Menteri A atau dari Menteri B gitu loh. Nah, ini sangat menentukan kemudian terpupuknya kepercayaan rakyat kepada kekuasaan. Jangan sampai di tengah panen raya seperti ini, kemudian kekuasaan atau pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor 1 juta ton beras yang hanya kemudian akan disimpan di gudang-gudang Bulog ya, yang dibeli dengan harga yang tinggi ketika di awal tahun 2021 ini, dan itu hanya akan kemudian disimpan ya selama beberapa bulan dan bahkan bertahun-tahun, dan kemudian mengalami penurunan kualitas dan harga jualnya di tengah masyarakat itu rendah gitu loh. Nah, maksud saya adalah kekuasaan itu selain di satu sisi membaca kepentingan para petani untuk kemudian menekan ya masuknya importir beras di Indonesia, di sisi lain juga kekuasaan juga harus membaca kondisi pasar gitu loh. Jangan sampai kebijakan itu ya seenak dan semaunya saja, kemudian rakyat tidak merasakan dampak baik atas kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan kita hari ini. Nah, ini menjadi suatu catatan penting bagi keberlangsungan kondisi pangan nasional kita ya, produktivitas ekonomi, kemudian produktivitas pangan nasional kita. Karena di mana lagi kemudian rakyat akan merasakan adanya kehadiran kekuasaan, ya di mana lagi petani akan merasakan adanya peran pemerintah dalam upaya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada para petani ya, untuk merasakan menjualkan hasil panen mereka, untuk menikmati hasil dari jeripaya mereka, kecuali ya di momen-momentum seperti ini ya. Apalagi beberapa waktu lagi kita akan memasuki masa Ramadan, bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, yang juga mungkin ya kebutuhan konsumsi kita akan meningkat, dan juga kita akan memasuki masa panen raya. Nah, ini dua hal yang harusnya memang mampu diakumulasikan baik oleh kekuasaan, sehingga ada sebuah statement yang utuh dari kekuasaan. Kekuasaan memang mengeluarkan suatu kebijakan yang memang utuh, yang memang matang gitu loh, yang memang dilatar
belakangi oleh kepentingan rakyat, yang memang dilatar belakangi oleh adanya rasa kepedulian kekuasaan terhadap kepentingan para petani di Indonesia. Karena petani itu adalah penentu hidupnya kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat kita. Karena petani itu adalah penentu ketersediaan pangan di tengah-tengah masyarakat kita. Karena petani adalah nadi-nadi kesejahteraan di Republik ini.